Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Degnivia. Di sini saya akan memandu tentir tentang pembahasan soal mengenai siklus akuntansi, baik dari penjurnalan hingga nantinya eh, pada raca saldo setelah penutupan. Nah, dasar contoh soal yang akan kita gunakan pada tentir kali ini atau pembelajaran pembahasan mengenai siklus akuntansi adalah Budiman Fotokopi. Nah, Budiman Fotokopi ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang fotokopi yang dikelola oleh Tuan Budiman sebagai pemilik usaha tersebut. Nah, berikut ini adalah transaksi yang dilakukan atau yang terjadi di Budiman Fotokopi selama bulan Desember 2020. Transaksi pertama dimulai pada tanggal 2 Desember, di mana Tuan Budiman menyetor modal sebesar 80 juta. Karena tidak disebutkan apa bentuk modalnya, berarti jelas modalnya itu berbentuk tunai atau kas. Jadi ayat jurnal untuk mencatatnya adalah kas di debit sebesar 80 juta pada modal Tuan Budiman, di kredit sebesar 80 juta. Kemudian transaksi tanggal 5 Desember yaitu Tuan Budiman membeli perlengkapan senilai 3 juta. Kemudian bagaimana cara mencatat ayat jurnalnya? Yang pertama, perlengkapan di debit sebesar 3 juta, pada kas di kredit sebesar 3 juta. Kemudian transaksi tanggal 11 Desember yaitu pembayaran gaji karyawan secara tunai sebesar 1.500.000. Ayat jurnalnya yaitu beban gaji di debit sebesar 1.500.000 pada kas, di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian transaksi tanggal 12 Desember yaitu pengambilan uang tunai maksud saya untuk keperluan pribadi Tuan Budiman sebesar 450.000. Maka ayat jurnalnya pengambilan keperluan pribadi oleh pemilik disebut sebagai prive. Jadi ayat jurnalnya adalah prive Tuan Budiman di debit sebesar 450.000 pada kas di kredit sebesar 450.000. Kemudian transaksi tanggal 14 Desember, yaitu membeli peralatan fotokopi sebesar 5 juta. Karena tidak disebutkan metode pembayarannya, maka secara otomatis dapat diketahui bahwa pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Maka ayat jurnalnya yaitu peralatan fotokopi di debit sebesar 5 juta pada kas kredit sebesar 5 juta. Kemudian transaksi tanggal 16 Desember yaitu tanggal 15 Desember Tuan Budiman atau Budiman Fotokopi itu menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta. Maka ayat jurnalnya adalah kas di debit sebesar 5 juta pada pendapatan jasa di kredit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 16 Desember, Tuan Adi membeli perlengkapan kantornya di Budiman Fotokopi senilai 500.000 secara kredit. Maka karena transaksi tersebut dilakukan secara kredit, berarti uang tunai atau pendapatan belum diterima. Itu artinya atau kasnya yang belum diterima, artinya terjadi piutang usaha. Ayat jurnalnya dicatat piutang usaha di debit sebesar 500.000 pada pendapatan jasa di kredit 500.000. Kemudian transaksi tanggal 19 Desember membeli komputer untuk menunjang kegiatan usaha Tuan Budiman dengan harga 5 juta dengan DP atau uang muka 2 juta dan sisanya dibayar kemudian hari. Itu artinya ada dua jenis metode transaksi, yaitu secara kredit dan tunai. Di sini tunainya adalah 2 juta, kemudian kredit karena belum dibayarkan senilai 3 juta. Maka ayat jurnal untuk mencatatnya adalah komputer di debit sebesar 5 juta, pada kas di kredit 2 juta, dan utang usaha di kredit 3 juta. Kemudian pada tanggal 20 Desember membayar beban listrik, air, dan telepon atau beban utilitas sebesar 800.000 secara tunai. Maka ayat jurnal untuk mencatatnya yaitu beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar 800.000 pada kas di kredit 800.000. Kemudian pada tanggal 25 Desember terjadi pembayaran sewa ruko bulan ini atau selama bulan Desember sebesar 1 juta. Maka ayat jurnal untuk mencatatnya adalah
Beban sewa di debit sebesar 1 juta, pada kas di kredit 1 juta. Kemudian pada tanggal 27 Desember terjadi pembelian perlengkapan fotokopi secara tunai seharga 200.000. Maka ayat jurnal pencatatannya adalah pencatatan ayat jurnalnya yaitu perlengkapan di debit sebesar 200.000 pada kas di kredit 200.000. Kemudian pada tanggal 29 Desember Tuan Budiman membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.500.000. Dalam hal ini transaksi yang terjadi itu ada asuransi dibayar di muka karena pembayaran premi asuransinya itu digunakan untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, maka manfaatnya belum diterima saat ini. Kemudian ayat jurnal pencatatannya adalah asuransi dibayar di muka di debit sebesar 1.500.000 pada kas di kredit 1.500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember membayar beban perbaikan peralatan sebesar 300.000. Maka ayat jurnalnya yaitu beban perbaikan dicatat sebesar di debit sebesar 300.000 pada kas di kredit 300.000. Kemudian harus dipastikan melalui pencatatan penjurnalan ini sisi debit dan juga sisi kreditnya itu harus sama sehingga kalau benar total dari saldo jurnal umum yaitu sebesar 104.250.000. Harus seimbang antara sisi debit dan juga sisi kreditnya. Kemudian setelah membuat ayat jurnal, kita harus memposting atau memindah ayat jurnal itu ke dalam buku besar yang sudah dibagi atau dibuat berdasarkan dalam bentuk kolom-kolom ataupun tabel-tabel dengan akun-akun yang sesuai dengan jurnal yang telah dibuat. Nah, akun pertama itu kas karena kas bersifat lancar atau lebih liquid dibandingkan aset-aset lainnya. Kemudian kita lihat di sini, kita cocokkan karena akuntansi itu bersifat kronologis dimulai dari tanggal transaksi yang paling awal, yaitu mulai pada akun kas ini atau pada buku besar kas ini dimulai tanggal 2 Desember dan berakhir pada 31 Desember. Berikut ini, transaksi tanggal 2 Desember itu terjadi debit sebesar 80 juta. Itu artinya pada kolom saldo itu diisi dengan 80 juta. Kemudian terjadi transaksi lagi tanggal 5 Desember yang melibatkan kas itu, tetapi transaksinya kredit diisi di kolom kredit. Kemudian karena kredit karena saldo aset atau aset itu saldo normalnya debit, apabila terjadi kredit maka terjadi pengurangan saldo. Maka dari itu 80 juta dikurangi 3 juta, saldo dari kas menjadi 77 juta. Kemudian tanggal 11 Desember terjadi transaksi kredit, maka kalau terjadi kredit pada akun aset itu akan mengurangi saldonya. Jadi 77 juta dikurangi 1.500.000 itu menjadi 75.500.000 saldonya. Kemudian tanggal 12 Desember terjadi transaksi yang sama, terjadi transaksi kredit. Oleh karena itu mengurangi saldo sebelumnya, yaitu 75.500.000 dikurangi 450.000 menjadi 75.050.000. Kemudian pada tanggal 14 Desember terjadi transaksi yang melibatkan kas dan sama transaksinya bersifat kredit atau berarti dicatat dalam kolom kredit sebesar 5 juta dan karena kredit maka akan mengurangi saldo sebelumnya sebesar menjadi 70.050.000. Kemudian tanggal 15 Desember juga terjadi transaksi, tetapi transaksinya debit. Kalau debit berarti menambah aset. Kemudian maka saldonya jumlah 5 juta ini, nominal 5 juta ini akan ditambahkan ke saldo sebelumnya menjadi 75.050.000. Kemudian pada tanggal 19 Desember itu terjadi transaksi kredit
sebesar 2 juta. Artinya akan mengurangi saldo sebelumnya menjadi 73.050.000. Kemudian tanggal 25 Desember itu terjadi transaksi 20 Desember maksud saya, terjadi transaksi kredit. Jika kredit sama mengurangi saldo sebelumnya menjadi 72.250.000. Kemudian pada tanggal 25 Desember terjadi transaksi kredit sebesar 1 juta, yang artinya mengurangi saldo sebelumnya menjadi 71.250.000. Kemudian pada tanggal 27 Desember terjadi transaksi kredit sebesar 2 juta, saldonya berarti menjadi 71.050.000. Kemudian pada tanggal 29 Desember sama terjadi transaksi kredit sebesar 1.500.000 yang mengurangi saldo sebelumnya menjadi 69.550.000. Kemudian tanggal 31 Desember juga terjadi transaksi kredit sebesar 300.000 dan mengurangi saldo sebelumnya menjadi 29.250.000. Nah, ditemukan saldo akhir dari akun kas itu sebesar 69.250.000. Nah, nantinya saldo ini akan digunakan atau saldo final pada buku besar ini akan digunakan untuk menyusun raca saldo atau dimasukkan di dalam raca saldo. Kemudian piutang usaha. Nah, pada akun piutang usaha ini sama saja karena dia bersifat liquid. Dia nomor akun. Oh ya, ini nomor akunnya ya. Jadi nomor akun aset itu, aset nilainya adalah 1. Kemudian digit di belakangnya ini menandakan kelancaran atau kelikuitan dari akun tersebut. Nah, pada piutang usaha ini pada 16 Desember yang sudah dicatat di dalam jurnal tadi terjadi piutang usaha. Nah, apabila terjadi piutang usaha, penambahannya dimasukkan di dalam kolom debit sebesar 500.000. Kemudian saldonya maka berjumlah 500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember terjadi penyelesaian. Ini pada akun penyesuaian belum. Oke, selanjutnya pada asuransi dibayar di muka sama karena dia sifatnya adalah karena saldo normalnya ada debit, maka jika terjadi transaksi di debit sebesar 1.500.000, kemudian saldonya juga secara otomatis bertambah menjadi 1.500.000. Kemudian untuk perlengkapan pada tanggal 5 Desember itu terjadi pembelian, yang artinya menambah perlengkapan sebesar 3 juta, dan saldonya secara otomatis juga akan diisi sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 27 Desember terjadi pembelian juga sebesar 200.000, maka saldo akhirnya adalah 3.200.000. Kemudian akun peralatan fotokopi. Nah, terjadi pembelian pada tanggal 14 Desember 2020, itu artinya saldonya bertambah atau didebit sebesar 5 juta yang nantinya pada kolom saldo itu juga diisi sebagai debit, diisi di kolom debit sebesar 5 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan fotokopi. Nah, karena walaupun akumulasi ini digolongkan di dalam akun aset, tetapi saldo normalnya adalah kredit. Tetapi ini terjadi ada nanti dihitung di jurnal penyesuaian. Kemudian ada komputer. Komputer ini terjadi transaksi pembelian tanggal 19 Desember karena menambah aset. Dia di debit sebesar 5 juta, kemudian saldonya otomatis akan bertambah sebesar 5 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan komputer. Ini nanti akan dihitung di penyesuaian. Utang usaha. Nah, utang usaha ini terjadi transaksi tanggal 19 Desember karena saldo normalnya adalah kredit. Jika terjadi penambahan, maka akan dicatat di dalam kolom kredit sebesar 3 juta. Nah, saldonya juga berarti bertambah sebesar 3 juta. Kemudian utang gaji. Nah, utang gaji ini terjadi transaksi utang gajinya terjadi di penyesuaian, nanti saya akan jelaskan. Kemudian modal tuan Budiman. Modal tuan Budiman ini
tadi distorkan tanggal 2 Desember 2020 sebesar 80 juta. Artinya karena saldo normal dari modal itu adalah kredit, penambahannya akan dicatat di dalam kolom kredit juga. Maka saldonya juga otomatis akan bertambah sebesar 80 juta. Kemudian ikhtisar laba rugi ini nanti akan dihitung pada saat penutupan Prive. Nah, akun Prive tadi terjadi Prive tanggal 12 Desember itu sebesar 450.000 karena Prive mengurangi laba, mengurangi modal maksud saya. Maka dia akan dicatat di debit sebesar 450.000, sama saja di akun saldo di kolom saldonya nanti diisi 450.000. Kemudian pendapatan jasa ini saldo normalnya adalah kredit karena dia menambah modal. Berikut transaksinya terjadi di tanggal 15 Desember sebesar 5 juta di kredit, kemudian juga akan nambah saldonya yaitu di kredit sebesar 5 juta juga. Kemudian tanggal 16 Desember juga terjadi transaksi pendapatan jasa bertambah 500.000, itu artinya di kolom saldo juga ditambahkan menjadi 5.500.000. Kemudian beban perbaikan. Nah, beban perbaikan ini terjadi di transaksi di tanggal 31 Desember sebesar 300.000 yang nantinya akan menambah dicatat di debit sebesar 300.000 dan saldonya juga dicatat sebesar 300.000 di debit. Kemudian beban listrik, air, dan telepon. Nah, terjadi transaksi tanggal 20 Desember sebesar 800.000 di debit, kemudian saldonya juga otomatis akan bertambah sebesar 800.000 di debit. Kemudian ada beban sewa. Nah, beban sewa juga terjadi transaksi pada 25 Desember sebesar 1 juta di debit dan saldonya juga otomatis akan bertambah 1 juta. Kemudian beban gaji. Beban gaji terjadi di tanggal 11 Desember sebesar 1.500.000 di debit, kemudian saldonya juga akan bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ini nanti akan saya jelaskan karena adanya di jurnal penyesuaian. Kemudian beban penyusutan juga sama, peralatan fotokopi. Jadi dia itu saldo normalnya juga sama debit karena dia mengurangi modal. Kemudian yang terakhir ada akun beban penyusutan komputer. Nah, juga akan diperhitungkan nanti di jurnal penyesuaian. Kemudian selanjutnya adalah neraca saldo dari yang sudah kita hitung tadi, dari saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar, ini menunjukkan, nah ini ada nomor akunnya sesuai dengan sifat, yang pertama ini saldo akunnya satu berarti kas, kemudian 2 berarti kewajiban atau liabilitas ataupun utang, kemudian nomor akun nomor 3 itu berarti modal, rival ataupun pendapatan, dan juga beban-beban. Nah, kasnya itu menunjukkan saldo debit sebesar 69.250.000, kemudian piutang usaha sebesar 500.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.500.000, perlengkapan sebesar 3.200.000, peralatan fotokopi sebesar 5 juta, utang usaha di kredit karena dia saldo normalnya adalah kredit sebesar 3 juta, kemudian modal juga sama, modal Tuan Budiman itu saldo normalnya adalah kredit, di kredit sebesar 80 juta, kemudian private-nya di debit sebesar 450.000, kemudian pendapatan jasa di kredit sebesar 5.500.000, beban perbaikannya 300.000, beban listrik, air, dan teleponnya ada 800.000, beban sewanya adalah 1 juta, dan beban gajinya adalah 1.500.000. Kemudian seluruh kolom debit dan juga kreditnya harus dijumlahkan dan jumlahnya itu harus sama. Kalaupun tidak sama berarti terjadi kesalahan pencatatan pada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian kita pada akhir bulan itu atau pada akhir periode dari akuntansi itu harus terjadi atau harus melakukan penghitungan jurnal penyesuaian untuk memastikan bahwa akun-akun atau saldo-saldo yang ada pada akun itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Nah, ini ada jurnal penyesuaiannya.
ini ada transaksi. Transaksinya itu yang pertama ada perlengkapan yang tersisa pada akhir periode sebesar 3.080.000. Kemudian ada penyusutan mesin fotokopi periode ini sebesar 200.000. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan jasa yang belum ditagih sebesar 2 juta. Kemudian transaksi yang keempat itu ada asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 1.375.000. Kemudian ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000. Dan yang terakhir adalah penyusutan peralatan mesin fotokopi periode ini sebesar 170.000. Kemudian bagaimana pencatatannya? Pertama, perlengkapan yang tersisa pada akhir periode sebesar 3.080.000. Nah, kita lihat lagi pada neraca saldonya tadi perlengkapannya ada berapa? Saldo awalnya ada 3.200.000. Nah, pada jurnal penyesuaian diberi keterangan bahwa perlengkapan yang tersisa pada akhir periode adalah 3.080.000. Itu artinya ada 120.000 yang telah terpakai. Maka ayat jurnal penyesuaiannya dicatat sebesar beban perlengkapan didebit sebesar 120.000 pada perlengkapan sebesar 120.000 dikredit. Kemudian penyusutan mesin fotokopi periode ini sebesar 200.000. Nah, berarti terjadi penyusutan. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan komputer didebit sebesar 200.000 pada akumulasi penyusutan komputer sebesar 200.000. Kemudian pada transaksi yang ketiga itu ada pendapatan jasa yang belum ditagih sebesar 2 juta. Maka pendapatan jasa yang belum ditagih berarti belum diterima uangnya atau kasnya belum diterima, maka ayat jurnal penyesuaiannya itu piutang usaha didebit sebesar 2 juta pada pendapatan jasa dikredit sebesar 2 juta. Kemudian pada transaksi yang keempat itu ada transaksi asuransi, ada asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 1.375.000. Artinya dari kita lihat di neraca saldonya, pada asuransi dibayar di muka, saldonya tadi kan ada sebesar 1.500.000. Apabila di dalam jurnal penyesuaian disebutkan asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 1.375.000. Artinya ada beban asuransi atau asuransi yang dibayar di muka yang telah kadaluarsa atau juga telah terlewat waktunya itu sebesar 125.000. Artinya pencatatan jurnal penyesuaiannya itu ada beban asuransi di debit sebesar 125.000 pada asuransi dibayar di muka sebesar 125.000. Kemudian transaksi nomor 5 itu ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000. Itu artinya ada utang, ada beban yang belum dibayar. Nah, tetapi ayat jurnal penyesuaiannya itu ada beban gaji sebesar 300.000 pada utang gaji sebesar di debit sebesar 300.000. Kemudian terakhir adalah penyusutan peralatan mesin fotokopi periode ini sebesar 170.000. Berarti ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan fotokopi sebesar 170.000 pada akumulasi penyusutan peralatan fotokopi sebesar 170.000. Maka selanjutnya sama seperti pencatatan jurnal tadi atau proses jurnal tadi, penjurnalan tadi, kolom debitnya dijumlahkan sebesar 2.915.000 dan kreditnya, kolom kredit juga dijumlahkan yang nantinya jumlahnya adalah 2.915.000. Nah, ini kolom debit dan juga kredit itu harus sama. Dan selanjutnya setelah ayat jurnal atau jurnal penyesuaian itu selesai dibuat, kita akan kembali ke buku besar, dicatat lagi di dalam buku besar, diposting maksud saya di buku besar. Nah, ini ada piutang usaha tadi, ada transaksi atau ada ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember karena jurnal penyesuaian pasti akan dilakukan pada akhir periode. Nah, ini ada debit sebesar 2 juta. Berarti saldo piutang usaha itu akan bertambah sebesar
2.500.000. Kemudian asuransi dibayar di muka, tadi ada pengurangan atau asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 125.000. Artinya penyesuaian ini dikurangi. Asuransi dibayar di muka ini dikurangi atau dicatat di kolom kredit sebesar 125.000 dan akhirnya nanti saldo akhirnya itu akan ditemukan sebesar 1.375.000. Kemudian pada akun perlengkapan juga terjadi penyesuaian sebesar 120.000 karena perlengkapannya sudah dipakai, maka dicatat di kredit karena dia mengurangi aset, dan saldo aset adalah saldo normalnya adalah debit. Jika terjadi kredit maka akan dikurangi atau akan mengurangi saldo sebelumnya sebesar 3.080.000. Kemudian ini ada di akun akumulasi penyusutan peralatan fotokopi, itu di kredit sebesar 170.000 dan saldonya juga sama, saldonya di kredit 170.000. Kemudian akumulasi penyusutan komputer, di kredit 200.000, saldonya juga otomatis akan bertambah di kredit sebesar 200.000. Kemudian akun utang gaji. Nah, utang gaji ini tadi karena ada gaji yang belum dibayar di kredit sebesar 300.000 karena terjadi penambahan utang dan saldo akhirnya juga sama 300.000. Kemudian pada akun pendapatan jasa di kredit maksud saya sebesar 2 juta yang nantinya akan menambah saldo sebelumnya karena pendapatan jasa itu saldo normalnya adalah kredit sebesar 7.500.000. Kemudian ada beban gaji. Nah, beban gaji ini berarti ada 300.000 di debit dan menambah, berarti akan menambah saldo sebelumnya menjadi 1.800.000. Kemudian di beban asuransi, tadi ada asuransi yang sudah kadaluarsa dicatat sebagai beban sebesar 125.000 dicatat di kolom debit dan nanti juga akan menambah saldonya sama di kolom debit sebesar 125.000. Kemudian ada beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ini di debit sebesar 120.000 yang nanti juga harus dicatat di saldo, berarti saldonya juga berjumlah 120.000 pada debit. Kemudian beban penyusutan peralatan fotokopi. Nah, ini bertambah berarti di debit sebesar 170.000 dan nanti juga akan saldonya jumlahnya juga akan sama sebesar 170.000 di debit. Kemudian pada akun beban penyusunan komputer berarti di debit sebesar 200.000 dan saldonya juga sama, nantinya akan berjumlah 200.000. Kemudian setelah buku besar itu sudah disesuaikan dengan menggunakan ayat jurnal dari penyesuaian, maka kita bisa membuat mengenai neraca saldo disesuaikan. Nah, berikut adalah akun-akunnya, akun atau saldo dari neraca saldo disesuaikan. Pertama, akun kas. Akun kas itu jumlahnya debit sebesar 69.250.000. Jumlah itu sama dengan neraca saldo yang sebelum disesuaikan karena dia tidak terpengaruh. Kemudian ada piutang usaha, saldonya menjadi 2.500.000 di debit. Kemudian ada asuransi dibayar di muka, saldonya menjadi 1.375.000. Kemudian perlengkapan, saldonya debit sebesar 3.080.000. Kemudian ada peralatan fotokopi di debit sebesar 5 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan fotokopi. Ingat, walaupun dia itu diklasifikasikan ke dalam akun aset, tetapi saldo normalnya adalah kredit, berarti di kredit 170.000. Kemudian ada komputer di debit sebesar 500.000, kemudian akumulasi penyusutan komputer di kredit 200.000, utang usaha di kredit sebesar 3 juta, utang gaji juga sama di kredit sebesar 300.000,
Kemudian modal Tuan Budiman itu sama nominalnya atau jumlah saldonya dikredit sebesar 80 juta. Kemudian Prive Tuan Budiman itu didebit 450.000, pendapatan jasa dikredit sebesar 7.500.000. Kemudian beban perbaikan itu didebit 300.000, kemudian beban listrik, air, dan telepon didebit sebesar 800.000, kemudian beban sewa di debit 1 juta, beban gaji di debit 1.800.000, beban asuransi di debit sebesar 125.000, beban perlengkapan di debit sebesar 120.000, kemudian beban penyusutan peralatan fotokopi itu di debit sebesar 170.000, dan beban penyusutan komputer di debit sebesar 200.000. Sama seperti mekanisme sebelumnya, debit itu harus dijumlah, kolom debit dijumlah, ditemukan hasilnya adalah 91.170.000, dan kredit juga dijumlah, dan hasilnya juga sama, 91.170.000. Ingat bahwa kolom debit dan kredit harus sama. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.